Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita memasuki bulan-bulan yang dihormati, yang disebut dengan bulan haram, di mana Allah memberikan kepada kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan bulan haram, pada firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Adapun 4 bulan yang dihormati, 3 berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan dilaksanakannya ibadah haji dan umrah. Kemudian yang keempat antara Jumadil Akhir dan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Dinamakan bulan haram karena 2 makna. Yang pertama, pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan atau peperangan. Orang jahiliyah pun meyakini dan menyepakati hal yang demikian itu. Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Maka pada bulan-bulan tersebut sangatlah baik melakukan amalan ketaatan. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menengok kembali sejarah masuknya Khalifah Umar bin Khattab ke dalam Islam, di saat Rasulullah bersama sahabat berkumpul di rumah sahabat Arqam yang sekarang diabadikan menjadi salah satu nama pintu di Masjidil Haram, yaitu Babul Arqam, di mana Khalifah Umar mengajak kepada Rasulullah dan sahabat agar berislam itu tidak boleh sembunyi-sembunyi. Berislam itu harus dengan terang-terangan sebagai bukti keimanan seseorang. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, untuk meningkatkan keimanan kita, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita berupaya untuk memahami perbuatan yang dapat menghilangkan atau dapat menghapus iman kita, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tiada beriman salah seorang di antaramu sehingga keadaanku lebih disukainya melebihi kesukaannya kepada bapaknya dan anaknya dan semua manusia. Artinya bahwa mencintai Allah dan Rasul harus menjadi skala prioritas. Kalau kita mencintai keluarga kita, mencintai harta kita, mencintai pekerjaan kita, maka itu kita lakukan menjadi cinta yang nomor 2 karena cintanya kepada Allah dan Rasul yang telah memerintahkan untuk mencintai keluarga dengan cara yang dibenarkan di dalam agama. Kemudian pada riwayat yang sama, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tiada beriman salah seorang di antaramu sehingga mencintai kepada saudaranya sebagai cintanya kepada dirinya sendiri. Jadi dengan sesama yang beriman, dengan sesama manusia harus memiliki rasa empati, yaitu merasakan apa yang kita rasakan, untuk kita memperhatikan saudara kita yang lainnya. Kemudian yang terkait dengan amanah, pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah, yang tidak ada kelurusan padanya. Jadi amanah itu adalah titipan, merupakan kepercayaan yang harus dipegang teguh di dalam urusan muamalah seperti jual beli. Kita jangan sampai melakukan perbuatan ghash, eksploitasi, gharar, menipu satu sama lain. Kemudian dalam urusan hutang piutang, maka yang berhutang diperintahkan untuk membaguskan pembayarannya sesuai dengan janjinya. Bahkan apabila luput dari janji yang disepakati, setidaknya memberitahu agar supaya tidak mengecewakan satu sama lain. Jadi ketika ada orang yang berhutang kemudian tidak berakhlak, maka berarti itu telah menghapus iman yang ada. Kemudian dalam hadis Bukhari dari Ibnu Mas'ud, laisal mu'min bitta'ani walal la'ani walal fahishi. Bukan orang yang beriman orang yang suka mencela, yang suka mengutuk dan juga berbicara kotor. Sehingga pilihan kata harus kita kedepankan, bagaimana kata-kata yang keluar agar tidak menyinggung perasaan yang lainnya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Anas, laisa bimu'minin man la ya'manu jarahu ghawailahu. Bukan orang yang beriman orang yang tidak membikin aman tetangganya akan kejahatannya. Jadi bagaimana perilaku kita di dalam bertetangga, jangan sampai mengundang kekecewaan dari tetangga sekitar kita. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah, laisa minna man ghasya. Bukanlah dari golongan kita orang yang berlaku curang. Curang di dalam jual beli, curang dalam musyawarah, curang di dalam melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan amanah yang harus dikedepankan. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan agar supaya satu sama lain tidak saling mendengki, tidak saling mengumpat, tidak saling mencari metani kesalahannya yang lain. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ibnu Abbas, laisa minna man amila bisunnatin ghairina. Bukanlah dari golongan kita orang yang menjalankan sunnah, perbuatan yang bukan sunnah
Rasul. Sehingga hadis ini dikuatkan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak ada bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu perkara, akan mempunyai pilihan lain dari diri sendiri, dan barang siapa yang mengingkari kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah tersesat dengan kesesatan yang terang. Jadi di dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah mahdah, maka kita harus betul-betul mengedepankan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Seperti di dalam puasa di bulan-bulan yang dihormati banyak, kita diperintahkan untuk berpuasa selain meningkatkan ibadah yang lain. Maka puasa yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Rasulullah yang harian, yaitu puasa Daud, yang mingguan Senin Kemis, yang bulanan Ayyamul Bid, kemudian yang antara waktu 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Tasu'ah tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Kemudian dianjurkan memperbanyak puasa di bulan yang dihormati dan pada bulan Sa'ban. Nah, maka kita tidak boleh menambah-nambah apa yang tidak diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu akan mengurangi, bahkan bisa menghilangkan sebagai bukti iman kita kepada Allah dan Rasul. Adapun yang kedua, bagaimana kita memahami penjelasan Allah tentang perbuatan yang bisa memunculkan, yang bisa menambah keimanan kita. Yang pertama adalah tentang ukhuwah imaniyah maupun islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian yang kedua, kita senantiasa zikrullah. Pada Quran surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila disebut nama Allah berkaitan dengan perintah dan larangan, maka kita bergetar hati kita untuk bersungguh-sungguh mengamalkan atau meninggalkan yang dilarang. Apabila ayat Allah dibacakan, ya, maka keimanan kita bertambah dan tawakal kita hanya kepada Allah. Jadi sekarang banyak pengajian-pengajian yang telah diikuti, maka kalau tidak menambah keimanan, betapa ruginya kita ini. Kemudian saling tolong menolong, ya, di dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan. Pada Quran surat At-Taubah ayat 71, bahwa orang yang beriman laki dan perempuan hendaknya saling tolong menolong di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dalam menegakkan salat dan menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita mau disayang oleh Allah, maka lakukan itu. Maka tentunya berjamaah itu sangat dikedepankan untuk saling mengingatkan satu sama lain, sehingga kita termasuk hamba Allah yang disayang. Kemudian di dalam berjamaah juga ada aturan-aturan di dalam agama, ya, bahwa kalau kita meninggalkan jamaah, kita meninggalkan, ya, kumpulan di dalam organisasi apapun, di dalam pengajian yang kita ikuti, maka kalau kita misalnya karena harus pindah tempat, yaitu etikanya adalah minta izin. Jadi minta izin, jadi jangan sampai kita meninggalkan, ya, yang membuat satu sama lain saling mengecewakan. Kemudian di dalam berjuang di jalan Allah, pada Quran surat Al-Hujurat ayat 15,
Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin itu ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta benda mereka dan dengan diri mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita berjuang bersama-sama dengan berjamaah, maka harta yang kita usahakan ya tentunya juga menjadi modal. Jadi selain kita mengedepankan yang namanya harta, maka jiwa kita harus berlapang, karena di dalam perjuangan itu pasti banyak tantangan. Jadi tantangan itu bukan kita hindari, maka tantangan itu harus dihadapi dengan penuh keyakinan, dengan sikap optimis ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu sekalian berkecil hati merasa sedih, kamu itulah orang yang mulia jikalau kamu sekalian itu orang yang beriman. Jadi dalam berjuang maka sikap optimis kita kedepankan. Kemudian di dalam perjuangan satu sama lain harus saling menguatkan, karena orang yang beriman ya itu sebagai satu bangunan yang satu sama lain itu harus saling menguatkan. Kemudian di dalam berjuang kita juga harus menguatkan iman kita dengan qiyamul lail, sehingga Rasulullah sebelum berdakwah pada surat Al-Muzammil, Allah menganjurkan untuk menguatkan jiwanya dengan salat malam. Nah, kemudian bagaimana kita menjadi orang yang banyak memberi manfaat pada yang lain, sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Naim dari Ibnu Umar, al-mu'minu manfaatun inna syaitahu nafa'aka wa in syawartahu nafa'aka wa in syaraktahu nafa'aka wa kullu syai'in min amrihi manfaatun. Orang mukmin itu manfaat kalau engkau berjalan dengannya, ia memberi manfaat kepadamu. Jika engkau meminta musyawarah, ia memberi manfaat kepadamu. Kalau engkau bergaul dengannya, ia pun memberi manfaat kepadamu. Semua perkaranya itu manfaat. Jadi manfaat di dalam bermusyawarah, di dalam bepergian, di dalam bergaul. Maka setelah kita bergaul dengan orang yang beriman, maka iman kita semakin bertambah, wawasan kita semakin bertambah. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pada bulan-bulan yang dihormati, bagaimana kita menjaga diri agar supaya iman yang telah ada pada diri kita yang sudah kuat tidak hangus karena perbuatan-perbuatan yang melalaikan kita semua, yang bisa merusak iman kita. Kemudian kita perkuat lagi dengan bagaimana perilaku yang bisa memunculkan iman kita. Jadi al-mu'minu akhul mu'min la yada'a nasihatahu ala kulli halin. Orang mukmin itu saudara orang mukmin, tiada ia akan meninggalkan memberi nasihat meskipun bagaimana saja keadaannya. Jadi satu sama lain kalau saling menasihati, ya itu karena apa? Bukan karena dirinya bersih, tapi karena itu perintah agama bahwa satu sama lain harus saling tolong menolong di dalam menguatkan keimanan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.